Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri, saya dari Pamekasan, Madura. Kitretan. Yang saya tanyakan itu masalah sistem kandang di indukan 10 ekor itu Pak di lahan sangat sempit. Saya taruh di atas dak rumah saya. Alhamdulillah ikut saya ini. Lulus jadi murid saya ini. Itu terpaksa Pak. Sebenarnya itu saya coba di lahan, ada lahan itu di tanah kelahiran karena ada beberapa alasan akhirnya tak bawa pulang ke istri di Pamekasan. Kelahiran saya di Sumeneb, pindah kabupaten. Akhirnya ayam sama kandang tak pindah, ditaruh di atas dak karena tak punya lahan yang di Pamekasan itu Pak. Dari kandang itu saya sudah pakai liter. Terus ada batas ketinggiannya itu dari liter itu sekitar 13 cm. Terus liter itu dieker-eker sama ayam itu keluar Pak. Baik. Itu kena tetesan jemuran basah. Terus kena injek pas jemur atau lewat-lewat itu Pak, akhirnya baunya. Ya kayak gitu. Dan itu kalau tiap hari kayak gitu terus habis Pak. Saya mau tanya ke temen itu tadi katanya suruh ditinggikan. Saya kalau ditinggikan itu tempat makan sama minumnya harus di dalam. Takutnya basah. Ya liternya basah. Ya, Sebentar itu ya. Saya tanya, kemarin kuenya baru atau lama? Lama Pak. Nah itu masalahnya. Oke lanjut dulu. Yang kedua itu kemarin Pak Budi itu, kemarin apa tadi malam ya? Yang Pak Budi ceritakan itu yang bahas masalah penetasan itu Pak. Ya. Itu teman itu bilang kalau termostat itu kadang nggak cocok, nggak pas. Betul. Oh berarti itu sudah betul itu Pak, harus pakai yang manual itu Pak. Betul. Nanti saya jawab nanti. Tenang aja. Iya. Silakan tanya. Maksudnya itu betul apa tidak? Ya. Kalau betulnya itu ya saya nggak usah dijawab aja Pak. Saya jawabkan supaya benar. Terus Pak Budi juga kalau nggak salah dengar tuh dampak dari hormon pertumbuhan itu pada ternak itu ketika dikonsumsi itu berdampak juga. Yeah. Seandainya itu hormon pertumbuhan itu digunakan ke tanaman, itu apakah berdampak juga untuk yang mengonsumsinya Pak? Terus fermentasi seumpamanya biar saya gampang itu Pak, kalau kayak tulang itu Pak saya giling. Jadi rencananya mau dipelet biar prosesnya lebih cepat. Itu digiling dulu atau difermentasi dulu gitu Pak. Baik. Terus ini yang pertanyaan yang terakhir itu Pak, yang paling penting menurut saya itu Pak. Mohon maaf ya Pak, Bapak Ibu. Ini masalah konsep hidup yang ingin saya tahu dari Pak Bayu. Kemarin sudah saya tanya ke Pak KB juga masih nanti di grup katanya. Gini Pak, masalah yang Pak Bayu pas berkeinginan bangun pelatihan dengan mengejar 12M, itu kegagalan yang 6 kali 3 tahun itu apa aja? Baik. Terus ketika membangun pelatihan yang dengan modal 5 juta, itu landasannya apa? Kok langsung berubah? Dari awalnya itu 12 juta, kenapa langsung harusnya apa karena apa yang ada seperti itu? Itu sangkaan saja. Saya ingin kepastiannya aja itu Pak. Siap. Terus Pak Bayu sebenarnya semalam sudah jelaskan itu awalnya pemahaman saya itu pasrah dulu yang Pak Bayu utarakan untuk semua ini pasrah, akhirnya di ujung-ujungnya pasrahkan. Tapi kalau seumpamanya kita tidak ada motivasi, gak ada target itu Pak, itu sudah disebutkan juga tadi malam, sebenarnya sudah disebutkan. Tapi di akhir kalau gak ada target, kita gak punya kekuatan itu Pak. Saya dulu pernah lihat, ya sering lah nonton film kartun itu, kalau dia ya maksudnya ini bagaimana membangun kekuatan saya itu Pak. Ketika kita mempunyai tujuan, kita mempunyai ambisi, kita mempunyai emosi, ketika emosi ini diikutkan dengan tindakan kita,
itu akan menghasilkan kekuatan yang di luar batas kita. Kayak dulu ada film Dragon Ball itu, Super saya itu mohon maaf. Maksud saya itu mohon maaf ya. Maksud nanti saya sinkronkan antara semangat ini apa pasrah itu. Pak Bayu dipasrahkan, tapi semalam itu juga bilang harus ada target juga. Jadi seperti apa yang harus saya lakukan? Siap, tenang, saya mengerti maksudnya. Gini Pak lagi Pak, yang 12 juta maksud saya itu bukan kita targetnya ke nominalnya. Baik. Akhirnya saya itu Pak membuat sebuah wadah juga itu Pak. Sudah saya sondingkan ke teman di tempat kelahiran saya, ada 2 orang yang mungkin itu mempunyai kandidat jadi pemimpin di desa itu Pak. Akhirnya saya mulai itu, saya kasih nama juga menggunakan 10 unsur hidup, filosofinya yang Pak Bayu. Baik. Belum. Gimana ya? Maksud saya ini, saya ingin benar-benar belajar dari Pak Bayu. Kalau cuma konsep kayak gini, itu bisa dibaca. Seandainya konsep ini memang bisa membuat Intan Sari, ya harusnya, dikaitkan dengan pertanyaan ke Pak KB, apakah ada lulusan dari Pak Bayu berapa tahun yang mengajar? Apakah ada lulusan yang benar-benar dari nol, yang modalnya memang minim, bukan ya pengusaha ya gampang ya tinggal nyuruh, butuh alat tinggal jadi percepatan bisa 2 tahun bisa. Kalau seumpamanya memang dari nol, dia mentalnya itu akan dibenturkan berapa kali yang saya rasakan selama ini. Betul. Jadi apa yang Pak Bayu, maksud saya kalau seumpamanya di peserta itu ada yang sudah mencapai Intan Sari yang benar-benar dari nol, itu mungkin seandainya ada 1%. Saya akan menjadi 1%-nya itu. Maksud saya akan mengajar. Maksud saya ada kesempatan untuk mengejar itu 1%. Baik. Seandainya memang tidak ada 0% dari Pak Bayu semuanya mengatakan tidak ada lulusan yang sudah mencapai Intan Sari. Jadi saya harus seperti Pak Bayu yang bisa menerapkan. Jadi yang pertama. Bukan kayak itu. Maksud saya harus benar-benar meniru yang Pak Bayu dari dulu lakukan, bukan cuma Pak Bayu ini konsepnya loh, ini loh SOP-nya, udah kamu pasti jadi miliarder. Kalau memang kayak gitu bisa jadi miliarder, kenapa gak ada lulusan yang sudah sukses ke Intan Sari? Baik. Jadi seandainya belum ada, saya ingin seperti Pak Bayu, maksudnya Siap. tahap-tahapannya mungkin ya, harus yang saya lakukan seperti itu. Siap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai lupa pertanyaannya tadi apa. Yang real pertanyaan tadi apa? Yang pertama tadi saya sampai lupa gara-gara Dragon Ball. Kandang ayam, oke, kandang ayam. Tolong ikuti SOP. Kohenya baru atau lama Bapak Ibu? Harusnya baru itu basah atau kering? Kalau ditambah sekem jadinya nanti jadi apa kira-kira? Keras kan? Kalau keras diceker-ceker atau tidak? Sedikit sekali keluarnya. Jadi nanti bentuknya itu padat. Pasta, coba bayangkan, aduan semen itu loh, tahu sih. Kotoran sapi kan basah, kotoran kambingnya basah tapi kelihatan kering. Sekemnya kering, dicampur jadi satu, jadinya semen. Betul enggak? Nanti ketika ditambah dengan kotoran ayam di atasnya, ini kotoran ayam basah atau kering? Nempel, akhirnya tebel. Diceker-ceker.
Dan percayalah, tidak sampai bisa habis. Berarti salahnya di mana? Kohenya lama. Kalau kohenya lama bisa nyatu atau tidak? Pasti gembur dan bubar. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, tempat minum tidak boleh di dalam. Harus di luar. Kandang ini Bapak Ibu, percayalah. Saya sudah tidur dengan ayam bertahun-tahun. Kandang saya dulu itu di ruang tamu pernah. Serius. Dan tidak bau. Siapapun tamu saya, biasanya saya pasti jagongi kalau dulu ya. Pasti ke kandang, saya suruh ambil kotorannya, saya suruh nyium. Jadi sajian pertama itu kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Besok Bapak Ibu juga harus lakukan itu. Terus yang kedua, kalau basah, bakterinya masih hidup atau tidak? Masih utuh. Dan bakteri inilah yang akan mengurai kohenya ayam jadi makanan. Ayam itu tidak makan kotoran Bapak Ibu. Saya ulangi, ayam tidak makan kotoran. Tapi kotoran itu mengurai. Bahan-bahan yang ada diurai jadi makanan ayam. Dan lihat baik-baik. Di situ tidak ada apa-apa kelihatannya, betul atau tidak? Tapi ayam itu berhenti tidak dia mencari makanan di situ? Tidak berhenti. Garuk-garuk-garuk, patuk-patuk-patuk, garuk-garuk-garuk, patuk-patuk-patuk. Yang dia makan dari situ vitamin plus mineral. Dan saya jamin dagingnya kalau dimakan pasti empuk. Kok bisa? Ya buktikan sendiri dulu. Itu yang pertama. Tadi pertanyaan kedua apa lagi? Apa? Termostat. Termostat itu tolong sediakan yang manual 3. Saya ulangi. Buat ini termostatnya di mesin tetas, oke? Suhunya kita akan setting, anggap aja 37,5 sampai 38,5 seadanya ya. Kemudian kasih termostat 3. 3 ini Bapak Ibu, seandainya ini ketemu 37, ini ketemu 36, ini ketemu 37, berarti suhu yang betul mana? 37. Ini yang dipakai patokan. Tidak boleh 1. Kalau 1 pasti benar terus. Tapi kalau 3 pasti ketemu mana yang benar dan mana yang benar yang dipakai. Seandainya di sini tulisannya 37, padahal target kita 37,5, berarti ini ketinggian. Berarti harus diturunkan. Paham maksudnya? Yang kita percaya itu suhu ini, 2 ini. Oke? Dan saya jamin, termostat itu Bapak Ibu tidak ada yang benar. Jadi harus pakai barometer. Kalau yang mau benar mahal harganya. Harus sertifikasi, dibawa ke metrogeologi. Nah, ke sana baru betul suhunya. Kalau mau yang betul, beli termometernya manusia. Karena sudah disertifikasi. Nah, kalau manusia diukurnya salah kan ngeri nanti Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga sebelum prinsip hidup. Bang? Apa? Ini air raksa. Air raksa, jangan digital Pak. Yang air raksa saja. Sudah oke clear? Tinggal prinsip hidup. Hormon pertumbuhan begini. Semua hormon Bapak Ibu yang rekayasa jangan digunakan. Contoh buat bibit nila. Dulu ada kenal nila GIF, pernah dengar nila GIF? Nila hitam itu yang cepat besar. Itu dikasih hormon testosteron. Dulu aman-aman saja. Setelah 5 tahun, 10 tahun, orang yang hobi makan ikan, yang perempuan punya kumis semua.
Tapi ketahuannya kan selalu telat. Betul ya? Nah, supaya yang organik gimana buatnya? Ya sama-sama hormon testosteron, tapi kita ambilnya dari testisnya sapi. Kalau untuk hormon pertumbuhan, growing, apa yang kita butuhkan? Carilah tanaman-tanaman yang pertumbuhannya cepat. Yang paling cepat tinggi apa? Rebu. Yang kedua, bonggol, pisang. Yang ketiga, lidah buaya. Yang keempat, rumput teki. Carilah tanaman-tanaman yang fast growing. Ambil pucuknya. Kalau mau serius buat, yang diambil satu. Pucuk puncu. Tahu pucuk puncu enggak? Pucuk yang paling atas. Ambil. Besok nyabang enggak ini? Maksudnya apa? Dampak negatifnya banyak. Raksasa-raksasa, anak-anak obesitas. Iya. Kasih kotorannya. Kotorannya tidak terlalu berdampak. Kenapa kok tidak terlalu berdampak? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Mikroba itu anti kimia. Saya ulangi ya. Mikroba anti kimia. Ketika dia ketemu sesuatu yang berbahaya, tidak boleh. Contoh, saya gunakan pakan kotoran ayam dari ayam-ayam boiler. Saya gunakan untuk pupuk organik. Ini kan sebenarnya tidak bisa organik, betul atau tidak? Karena pakan kotorannya tidak organik. Tetapi oleh mikroba itu akan dipecah menjadi organik. Karena itu saya selalu sarankan fermentasi total. Kalau tidak fermentasi pasti masalah. Dan kalau bikin hormonnya ini, sudah. Jadi ZPT. ZPT itu isinya hormon. Oke, sekarang apa? Tulang. Lebih baik rendam dulu, setelah itu baru digiling. Jauh lebih mudah. Kenapa? Begini, tulang itu isinya kalsium. Kalsium ditambah cuka, dia akan jadi rapuh dan mudah digiling. Digiling dulu. Ya, betul. Itu lebih bagus. Oke. Nah, prinsip hidup begini. Kegagalan saya ulangi. Ketika saya mulai bisnis pertama Bapak Ibu, saya cari uang pertama itu jadi tukang pijat. Uangnya saya pakai bengkel las. Jadi bengkel las, daripada nganggur saya pelihara ayam dan bebek. Tanam mangga, semangka, pisang. Ini adalah bisnis saya awal. Saya dulu tanam pisang tidak tanggung-tanggung 1000 hektar waktu saya masih kuliah. Saya sudah bangun kemitraan. Waktu itu saya membuat perusahaan namanya Multi Agro Utama Maung. Itu saya masih kuliah. Dan yang keren satu, saya beli benih dari orang, saya pesennya cuma satu, pisang Ambon kuning. Begitu ditanam Bapak Ibu, Ambon kuning keluar, terus pisang kepok keluar, pisang nangka keluar. Wah, namanya anak muda waktu itu dibujui dok saya ini. Saya tanam cabai. Saya dulu suplai seluruh hotel di Malang ini, tanaman buahnya organik. Saya jadi pedagang beras. Saya dulu menguasai pasar Gadang Bapak Ibu ketika saya tanam cabai. Belum ada cabai TW waktu itu, belum ada cabai-cabai hibrida waktu itu. Tahun 90-an saya sudah memulainya. Penghasilan saya cukup besar. Satu hari bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Gaji pegawai negeri per bulan hanya 700.000. Saya sehari 1 juta. Tapi uangnya kemana? Tidak tahu. Tahun 90-an, 798 saya pelihara ayam pedaging. Sampai 78.000.
Sudah banyak atau sedikit? Gagal semua. Gagalnya kenapa saya katakan gagal? Saya tidak pernah punya uangnya. Apa yang menjadikan ini salah? Satu, seandainya Bapak Ibu dapat pangsit, tahu pangsit ya? Wangsit. Ketika saya dapat wangsit, kalau bahasa kerennya calling, dapat inspirasi. Sebenarnya yang saya lakukan sudah betul. Saya harus kerja keras untuk mengerjakannya. Itu secara manusia, betul atau tidak? Spirit yang saya gunakan adalah ambisi plus emosi. Prinsipnya saya harus kerja keras. Tirakat saya Bapak Ibu saya tunjukkan. Puasa itu tidak karuan sampai muntah darah. Yang saya lakukan untuk ngejar ini. Satu kata-kata yang tadi malam tidak saya keluarkan. Ketika dalam hati saya, setelah berkata, apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar, visimu tercapai? Saya katakan tidak. Dan yang kedua, yang paling menyakitkan, kata-katanya ini, siapa yang nyuruh kamu? Coba bayangkan, sudah hampir 20 tahun saya ngerjakan, terus dijawab dalam hati saya, siapa yang nyuruh kamu? Parah enggak kira-kira Bapak Ibu? Saya sudah keras, saya dongo. Kalau ke Gusti Allah, saya sudah kerja keras untuk mencapai tugas ini. Terus dikatakan, siapa yang nyuruh kamu? Dan mulai hari itu saya sadar, kalau dulu saya berhasil, maka saya akan jadi orang yang paling sombong. Dulu kegagalan ini Bapak Ibu membuat saya putus asa. Tetapi ketika injury time berkata begitu, saya betul-betul menangis bahagia. Apa yang membuat saya bahagia? Setan itu Bapak Ibu salahnya apa sih? Setan itu salahnya apa sih Bapak Ibu? Sombong saja. Yang lain hebat enggak? Yang lain luar biasa. Manusia tidak ada apa-apanya sama malaikat satu itu. Penyebab terakhir dia dibuang karena dia sombong. Dan mulai hari itu saya betul-betul bahagia. Dulu kegagalan ini membuat saya minder, membuat saya malu, membuat saya trauma. Karena dicap orang gagal. Tetapi ketika saya paham, saya hormat sama Gusti Allah. Saya bersyukur, terima kasih. Karena Gusti Allah sayang saya. Kalau boleh saya katakan, kegagalan ini berkah atau musibah? Berkah. Saya minta tolong dengan sangat. Jangan sombong. Percayalah, kalau sudah sombong, selesai. Mulai lagi dari nol lagi, sampai sombongnya hilang. Karena itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Saya tidak pernah merubah penampilan Bapak Ibu. Pak KB, teman-teman lama, Pak Wisnu kemarin. Mereka tahu ketika saya mulai dari nol. Dari dulu saya begini, sampai hari ini tetap begini. Harusnya saya sudah jadi bos besar, kalau mau. Tetapi satu, karena semua hanya titipan. Keberhasilan saya itu hanya bonus. Karena itu saya tidak punya hak apapun untuk menjadi sombong. Dan saya tetap cuma jadi buruh. Masih mau jadi orang kaya? Kayaknya Gusti Allah itu tidak membuat kita jadi bos loh Bapak Ibu. Kaya dari Gusti Allah itu tetap membuat kita jadi jongos loh ya. Karena apa? Hanya dititipi. Orang itu seringkali berkata, harta itu titipan, hilang sedikit ngamuk. Disenggol orang sedikit marah. Karena apa? Karena masih belum lulus sekolah. Karena itu saya katakan, pertanian yang sebenarnya seperti kaosnya Bapak Ibu itu. Hati kita digembleng. Saya akhiri dengan ini.
Saya pernah satu cerita Bapak Ibu yang luar biasa. Dan itu cerita yang mengubah. Ini cerita dari Cina. Orang Cina itu punya kipas yang mahal harganya. Bapak tahu kipas? Kalau kipas itu kepingin dipegang oleh kaisar, berarti kipasnya biasa atau spesial? Coba bayangkan, ada pohon bambu spesial, warnanya kuning indah. Dia berkata ke yang lain, saya pohon yang paling tinggi. Pohon saya warnanya indah. Saya luar biasa. Ketika dia berkata saya pohon yang paling tinggi warnanya indah, dipotong. Nangis tidak dia ketika dipotong? Nangis karena dia rubuh. Jadi tinggi atau jadi rendah? Hina. Harga dirinya hilang. Habis panjang masih mending, saya masih panjang. Dipotong kecil-kecil lagi. Pendek-pendek, setengah meteran. Dia sudah tidak berbentuk. Setelah itu diiris lagi. Berbentuk enggak dia? Enggak berbentuk lagi. Lebih hancur hidupnya. Mending cuman begitu, dikum, direndam di air comberan. Ngerendam bambu itu di air comberan atau di air bersih? Lumpur. Masukkan lumpur. Sudah masih punya harga diri enggak pohon bambu ini? Sudah dari pohon tinggi dirobohkan, dicacah, dirijang, direndam lagi di air comberan. Enggak punya hak apa-apa dia. Tapi setelah itu baunya minta ampun, dijemur, kering, sambat, kepanasan, penderitaan. Tapi setelah itu digosok halus-halus, kemudian ditusuk-tusuk, dikasih benang, jadilah kipas, dicat. Begitu sudah dipegang kaisar, dia baru berkata, oh ternyata itu hanya proses. Setuju atau tidak? Setelah ketemu proses, dia dipegang oleh kaisar, dia berkata, alhamdulillah, karena saya melewati seluruh proses yang ada. Coba tengah-tengah jalan kabur. Pernah berhasil enggak dia? Enggak pernah berhasil. Apa yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini Bapak Ibu? Saya enggak pernah kabur. Walaupun kepingin kabur. Jujur, itu tanya Pak KB itu. Tempat pelatihan saya pertama, sebelum saya pakai untuk pelatihan pertanian Bapak Ibu, saya lari seperti Nabi Yunus. Tempat pelatihan itu saya jadikan kos-kosan. Karena depan saya ada sekolah kebidanan. Berarti yang sekolah laki atau perempuan? Dan enggak tahu Bapak Ibu, perempuan ini mainnya kok bareng. Seluruh WC itu mampet sekaligus. Aduh, saya bongkari itu WC. Saya katakan begini, stop deh, saya tidak boleh lari. Saya harus tetap melangkah. Pada waktu itu ilmu saya belum begini Bapak Ibu. Ilmu saya belum sampai level ini. Masih anak-anak itu loh. Usia 30 tahun mau ngajari Indonesia, dipercaya atau tidak kira-kira? Tidak mungkin. Nekat saja. Saya ngajari Pak KB itu murid pertama saya kelas itu. Semangat saya cuma satu, begini. Saya mau ngajar itu, ini sebenarnya rahasia sih. Tapi tak kasih tahu. Bukan ilmu mahal Pak, ini sangat pribadi. Begini, saya kepengen egois pada waktu itu. Musuhnya manusia itu mental dapat apa? Saya ini dapat apa? Untung saya apa? Dan itu harus dibuang jauh-jauh. Ketika saya buka pelatihan pertama Bapak Ibu, satu yang membuat saya tetap melangkah. Saya tidak berani melangkah. Sampai saya katakan begini, ya Allah, siapakah orang yang mau saya ajak untuk berjihad? Pada waktu itu saya belum bisa ngitung sedetail ini. Zaman itu bisa dibayangkan enggak? Pertanian itu madesu atau masa depan cerah? Dan saya harus melangkah. Yang menghibur diri saya dua. Yang pertama, saya tahu nanti
akan tiba waktunya orang untuk makan aja harus ngemis-ngemis minta ampun. Yang kedua, semua penemu di bumi ini tidak pernah dihargai ketika dia hidup. Setuju atau tidak? Semangat itu yang saya pakai. Saya tetap melangkah. Dan saya tidak tahu kalau pada akhirnya hari-hari ini mimpi itu betul-betul akan terwujud. Apa yang membuktikan mimpi itu akan terwujud? Tahun 2014 itu menguatkan saya. Saya kedatangan tamu dari Amerika 4 orang. Dari yang bisa terbang ke bulan. Nggak kenal. Mau ngasih uang saya 10 juta. Tapi bedanya satu. Di sini begini. Banyak atau sedikit? Waktu itu saya belum jadi miliarder sungguhan. Pendapatan saya masih ya ratusan juta lah per bulan. Belum pendapatan di atas M per bulan. Saya ditawari 10 juta. Hibah. Saya bilang ke dia, Pak, saya sudah sibuk. Saya minta maaf tidak terima sumbangannya. Orang Amerika itu marah Bapak Ibu. Kamu itu orang Indonesia sombong sekali. Saya bilang ke dia, Pak, saya katakan jujur, saya habiskan uang saya aja tidak habis-habis. Terus Bapak kasih lagi uang untuk apa lagi? Dia cerita, ini untuk persiapan makan perang dunia ketiga. 2014. Lama atau sebentar? 11 tahun lalu. Dan ini sudah dirancang. Pak Bayu tolong siapkan lahan untuk kita nanti akan persiapan perang dunia ketiga. Saya bilang apa Bapak Ibu? Saya bilang begini, Bapak cari orang lain yang lebih mampu. Saya tak ngerjakan pekerjaan saya sendiri. Waktu itu saya tidak pernah memikirkan akan adanya perang Rusia, Ukraina. Saya tidak pernah pikirkan ada COVID, ada lockdown, ada krisis dan sebagainya. Yang saya pikirkan cuma satu, saya melangkah. Apa yang membuat saya gagal ini tadi Pak? Satu, kekuatan karena ambisi. Apa bedanya pasrah? Pasrah itu kekuatan enggak Bapak Ibu? Kuat atau lemah? Dengarkan, jangan sakit hati. Siapa yang percaya bahwa Allah itu ada? Angkat tangan. Percaya Allah itu ada? Percaya Allah itu berkuasa? Jujur loh ya. Buktikan. Saya tunjukkan satu saja. Jangan sakit hati loh ya. Bapak Ibu sudah kerja keras, terus dibohongi orang. Berani ikhlaskan atau marah? Begini konsepnya. Ketika kita berani ikhlas, berani kita sedang berkata Allah itu ada, akan membalaskan kepada kita. Setuju atau tidak? Tapi ada orang justru jadi marah, malah emosi. Saya kasih tahu. Momentum saya bangkit Bapak Ibu, saya ditipu orang. Dan itu adalah hari kemenangan saya jadi orang bebas finansial. Saya bangun rumah waktu itu tahun 2010. Rumah saya belum selesai. Tapi saya punya uang di orang. Salah satu perusahaan multi level terbesar di Indonesia waktu itu. Uang saya di sana sekitar 2M. Dia janji ke saya, Pak, minggu depan saya bayar. Ketika dia minggu depan saya bayar, saya beli barang, oke? Dan ketika saya beli barang, ternyata dia tidak mau bayar. Saya tanya, Pak, kok belum ditransfer? Oh iya Pak, sibuk begini. Sampai 2-3 minggu Bapak Ibu, akhirnya saya dikejar-kejar hutang sama toko bangunan. Dan itu menyakitkan. Akhirnya saya kayak merasa hidup jadi orang yang tidak berguna. Nagih hutang dikasih janji. Betul ya?
Merasa masih punya uang enggak? Karena ada di orang dan fokus saya ke sana. Hari itu adalah tindakan yang paling spektakuler. Saya ambil handphone, saya bilang ke orangnya, mulai hari ini hutangnya saya hapus. Begitu saya ngomong gitu, Bapak Ibu, saya nangis. Loh, berarti saya tidak punya uang apa-apa lagi. Betul atau tidak? Untuk membereskan tagihan pembangunan rumah, saya stop dulu, mobil saya jual. Saya tidak punya uang apa-apa. Sisa uang 5 juta waktu itu. Saya ketemu pengusaha dari Jakarta, pesan buat teh. Bayangkan, teh saset. Saya tidak punya mesin, saya tidak punya alat. Dan itu adalah penderitaan terberat dalam pekerjaan saya. Pertama dia cuma pesan 100 box, isi 10 berarti 1000. Saya buat kertas teh itu saya setrika, Bapak Ibu. Satu. Ngisikan tehnya, saya kasih sendok. Ngasih itu ada 14 item. Motong tempat tehnya, bentuk tempat tehnya, ngisi tempat tehnya, ngasih benang, ngasih stiker, masukkan saset, masukkan kotak. Karena tidak punya uang. Semua manual saya kerjakan sendiri. Minggu depan nggak butuh 100 lagi, minta 1000 karton. Siapa yang kerja? Bayangkan. Betul atau tidak? Tadi kekuatan dari kepepet. Saya teman ada pondok pesantren, saya belikan solder, tahu solder enggak? Solder saya tempelkan di tembaga untuk membuat sealer. 80 orang anak-anak pondok saya kasih kerjaan ini. Yang keren satu, dari 5 juta, 6 bulan Bapak Ibu jadi 700 juta. Siapa yang beri? Allah. Dan dari sana muncul pabrik terus. Spiritnya di mana? Ketika kita pasrah itu jihad. Pasrah itu taat. Taat itu dibalik jadi apa Bapak Ibu? Coba tendang berapa kali jadi apa? Tetap taat. Nurut sama siapa? Nama Allah. Walaupun sakitnya minta ampun. Kalau orang Jawa bilang ngosongkan diri, mati di dalam hidup. Di sini saya hidup. Dari sana saya tidak pernah ngitung untung dan rugi. Tapi saya tetap aja, bisnis saya tetap otak, bisnis tetap jalan. Gitu. Paham? Apalagi Pak? Iya. Iya. Siap. Betul. Betul. Iya. Siap. Oke. Baik. Oke. Siap.
Betul. Gini, lakukan apa yang ada. Kalau sudah level tertinggi Bapak Ibu di dalam kerohanian, ketika kita sudah pasrah level tertinggi, percayalah, tidak ada apa-apa. Kita hanya air yang mengalir. Saya sama Pak Bambang, saya minta maaf. Saya hanya hamba. Kita semua hanya hamba yang melakukan perintah Allah. Kira-kira Allah akan nyuruh atau tidak? Pasti. Tinggal kepekaan hati kita, belajar kita, proses kita. Saya dulu hanya berdoa 1000 orang akan ikut pelatihan. Ternyata tidak cukup. Gusti Allah tambahkan, tambahkan, tambahkan. Dan yang paling satu Bapak Ibu percayalah, saya tidak pernah belajar. Saya tidak pernah baca. Saya tidak nonton YouTube. Saya tidak baca apa-apa. Setiap angkatan dibukakan, dibukakan, dibukakan. Sampai akhirnya ketemu presisi. Mungkin sampai di sini dulu. Pak Bambang silakan maju ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.